lihat dari zoning awal ya seperti yang gue bilang tadi, pasti dari Kalea dan juga Sinar Lantern dari Justin ini mematikan banget. Ini bikin dia susah banget untuk ditabrak. Tapi untuk Gops versus Dairon Masya melawan Teresla, ini dari landing Teresla tetap akan lebih enak deh dari power clear-nya. Tapi bedanya nanti objektif ketika di mid to late game. Karena Masya tipikalnya finisher bagian belakang. Yap, sementara itu Balai cukup agresif di awal. Sudah mulai ngezoning jauh masuk dalam area pertahanan dari RRQ. Lihat di bagian bawah zoningnya dipegang kan dari Gops dengan emblem dasar fighter. Sementara ya kita tahu Dairon Masya dia akan full damage thrill. Master sampai yang lethal shot. Jadi full damage banget pas Itu Balai juga ngacak-ngacak banget ini. ngadu ya. Bersama tank akan sama ngadu juga. Udah satu bar HP-nya. Dairon ini nggak cepat untuk bisa Balai makan. Langsung ditabrak tapi Balai masih sempat untuk flicker dan menyelamatkan diri. Tidak aman. Pattern dari Setsujin yang tidak terganggu. Menggunakan jungle tank versus fighter. Maikets dengan Suyon. Tadi sempat ditanya juga kan sama Mas Adi. Katanya, oh udah bagus banget main videonya. Ya memang karena picknya aja banyak banget kan total untuk Maikets dengan videonya. Jadi jangan sampai deh tiba-tiba power pick dari Maikets bisa membawa keajaiban bagi Geekdom kembali. Oke. Dan sekarang mereka semua akan berkumpul di area dari Turtle. Dan seperti apa lagi kejadiannya karena beberapa pemain sepertinya sudah menuju ke level 4. Ya akan setup di mid lane ya. Ya tadi karena punya dari mid itu yang bertemu paling cepat. Makanya gue sekarang sudah ada di level keempat. Bawahnya bisa dikasih ke Balai mungkin. Oke. Tapi ini percepat aja dari Turtle. Yap. Oh, ketahuan. Oke, tapi Maiketnya ada di area atas. Maiketnya langsung dibunuh dan sekarang Maiketnya sendirian bisa nggak dia bertahan karena masih ada di area belakang. Namun damage-nya terus-terusan masuk dan kalkulasi yang salah telah terjadi dari Kick Farm. Itu dia memang tercuri dari orange buff-nya. Tapi nyawa lah bayarannya. Cukup merugi dari King Fans juga. Kartu Susin langsung ngambil jungle yang bisa diambil. Seakan nggak mau rugi. Tetap ya kehilangan orange buff, levelnya akan terhambat. Oke, sementara sekarang Maikit sudah hadir kembali. Maikit sudah akan menuju lagi ke area Papa Buff dan di area Turtle belum ada pergerakan sama sekali. Masih belum mau setup. Dan jungle tank ya, yang punya tugas untuk setup terlebih dahulu. Seakan patah dari temponya ketika jungle tank nggak dapetin turtle. Bahkan Geekfam sadar akan hal itu. Mereka yang coba untuk mega di turtle-nya, mereka mencari set kapan. Sama itu mereka fokus bahkan. Oke, Ini dapat turtle harusnya. dapat Turtle udah. Tapi dia tadi juga nggak ada sesuatu yang mau dilakukan gitu untuk menuju situ. Ya udah itu dimanfaatkan oleh Geek. Langsung membantu. Tapi masih ada purify dari Rins. Bahkan Setsujin retribution-nya udah dipakai tadi ke arah dari purple buff. Sekarang menjadi tanda tanya nih, ganking ke arah mana? Dari Setsujin ke arah top lane ataupun XP lane. Keduanya tipikal hero mid late game. Gak bisa dari awal. Oke, dari bagian bawah Gops sendirian. Gops masih bertahan dan Gops masih stay di landing yang dia punya. Keras banget ya. Gak mudah untuk ditumbangkan pastinya dari Gops juga. Sementara di arah top lane, keduanya akan beradu farming Kanji dan juga Toy. Keduanya tipikal yang 3 item baru bisa online. Trinity dan juga Aboy. Oke, tapi gagal kali ini ya Aboy untuk bisa mengejar. Akan beradu farming terlebih dahulu. Gak akan ada overcommit juga seharusnya. Dan balik lagi ke arah dari top lane, gue masih menanti nih ganking yang akan diberikan. Typical pick off ada dari Geekfam dengan Tsunami Slam. Tapi RRQ mereka punya Setsujin juga dengan unlimited assist. Ada knock up down, banyak banget efektif yang bisa diberikan. Tapi dari segi item nih, belum jadi item pertama bagi keduanya. Dan Setsujin mendadak mencoba untuk bisa mendekat ke kiri dan Kenzinski mau tidak mau flicker. ya, keputusan yang terbaik ya untuk saat ini. Tapi minionnya akan ada di depan. Jadi tabrakannya ada di depan turret dari RRQ. Kontrol minion yang cukup baik. Dan gue suka banget sih ketika ngelihat chips yang digunakan oleh semua bahkan tim MPL. Karena penguasaan mapnya bagus banget. Dia ada di rumput-rumput yang unpredictable lah bisa dibilang. Ini bagian tengah Aboy benar loh. Sendirian Aboy. Berhasil tadi menghantarkan damage-nya sedikit menuju ke arah Rins. Dan satu motor apa gom lagi yang diambil. Lumayan pasif ya dari gamenya. Keduanya oke. Dapat tenang. Balai hampir saja tadi. Satu tidak strike yang mungkin tepat sekali. Namun sekarang Aboy dipaksa untuk mundur sedikit. Ya lagi-lagi ya. Akan di-block dulu dari damage-nya. Oh, Wah. Megi sadar. What a game sense. Dia tahu nih hidup. Padahal udah lama banget, setengah Ya. jam di situ. Hah? Dari hari pertama, Pak.
Iya lama banget tapi ketahuan akhirnya ya. Dan panasnya. Lagi-lagi setup dari Turtle. Big Fam. Ya, dan mereka serang kembali. Lim, enak banget tanpa ada penjagaan sama sekali. Di tempat yang lain, Kenzinski pun nggak mendapatkan ancaman yang begitu berarti. Ya udah, Geek Farm benar-benar mendapat keuntungan lagi. Kenzie-nya sadar nih, ketika Turtle gak di kontes, Idok bisa ada di top lane. Dan ya, pilihan untuk mundur adalah pilihan terbaik sampai saat ini. Bahkan, walah, Bagian bawah mereka mencoba untuk bisa memirror apapun yang sudah terjadi. Namun sekarang Baloiski lompat lagi menuju ke tempat yang jauh lebih aman karena di bagian atas ada satu ototarik di mana akhirnya berhasil dilumpuhkan, dihancurkan. Dan sekarang Kenzinski berhasil langsung didapatkan. balik lagi, tapi gak sempat rin sebagai bawah. Yap, dan itu dia. Ada satu lagi. Tsunami Slam langsung kebakar. Tapi Tyra dengan satu pasif yang dia miliki masih selamat. Dan ada flicker juga tadi yang terbuka. Mid, ada pressure yang dibelikan juga oleh Geek Farm. Bawahnya akan ditukar, tapi perhatikan di top lane. Boy, ini lumayan free nih. Memang untuk dapetin inner kayaknya nggak semudah itu karena Kenzie udah. Balik lagi. Aboy ini. Aboy hampir saja dan tadi ada satu traction pulse yang sudah terlihat. Namun masih bisa. Dan juga tidak tepat ke arah dari Aboy. Oh, 10 make it. Ini hero pegangannya ya. Jangan lupa nih dari farming yang lancar. Turtle 2 Turtle berarti totalnya udah didapatkan juga oleh Geek Fam. Experience-nya akan unggul. Walaupun dari segi gold 1200 ya. Ini gold yang minim lah dari Geek juga. Dan Aboy cukup berani menjadi orang terdepan. Aboy langsung ditabrak. Tapi pada berbeda langsung saja Baloiski hadir. Namun secara zaman Border terlihat dalam area tersebut. Tapi tidak ada follow damage lagi untuk Baloiski hadir. Bagian depan akhirnya mereka semua berhasil mendapatkan sebuah keuntungan. Dan dapat dana. Ada Gox mulai join ke dalam area tersebut. Satu poin kill berhasil diambil. Dan Riz pilih korban lanjutan. Tapi dilompat dan selesai. 4 player lejap seketika. Dihancurkan Geek Fam. Sekali rotasi yang mereka coba lakukan. 4 member bayarannya tapi the blasting yang bisa dilakukan oleh Dairon. Sekarang Dairon masih belum punya damage. Dapetin turret itu udah menjadi keuntungan maksimal yang bisa dilakukan Dairon barusan. Karena ya mau nggak mau Idok belum sempat buka shortcut ternyata tadi. Yap, tapi bagus banget follow up yang sangat cepat dilakukan oleh pemain dari Geek Farm. Mereka berkumpul, ada portal yang memang tak terekspos. Mereka masuk juga semua di situ, mereka hadir juga di situ. Ya inilah yang terjadi. Mereka mendapatkan turtle kembali, keuntungan mereka ambil lagi. Cuan. Frank Turtle Geek Fam. Udah 3 game ini Geek Fam selalu mendominasi early-nya. Gue pikir dengan jungle tech tadi kan yang dipakai Suzuki sekarang. Keras banget. Keras banget. Dan instan juga mungkin butuh. Oi. Perbarat. Ya bagian bawah jadi kejar tapi dari hidup. Di dalam match, coba kita lihat. Mereka semua boleh berkumpul. Oleh siapa yang menjadi korbannya? Berhasil tadi kembali ke arah satu player dan coba menjadi mama ada satu player yang kami hidup yang ternyata bisa selamat dan juga berhasil dan tidak. Double kill didapatkan Kenzinski tempat yang lain. Kenzinski kali ini menunjukkan bagaimana damage yang bisa dia hantarkan. Reaction Pulse dan Dairah masuk. Dairah berhasil menggaruk dan selesai pula Kenzinski. Tapi sekarang mereka mencoba untuk bisa mendapatkan keuntungan kembali Purple Bufflim. Itu dia damage yang sakit juga ya ketika ada X9 damage. Masalah jawabannya. Tapi Thunderclap dengan basic attack yang diperkuat tadi langsung setengah HP lo itu Harip tidak ada zaman force juga tadi jadi ya emang nggak bisa kemana-mana nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sebenarnya kalau dari keseluruhan Fam 2000 hampir 3000 gold keunggulan. Cuma jujur kalau melihat secara view kita ingat dari game kedua 8000 gold keunggulan dari Fam. Satu momentum aja yang dibutuhkan RRQ bisa balikin keadaan dan sekarang Despair udah jadi untuk Dairon. Ini Kenzie hati-hati banget loh. Ya, karena bisa dipastikan ya Masya akan cuek sama apapun di sekitarnya kecuali targetnya. Benar, kalau targetnya Kenzie ya udah Kenzie aja. Satu-satunya selamatin Winter tapi balas. Tapi itu ya, mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari Venom jadi pasti pola damage masuk misalkan dari bertahan tapi mereka tetap menjauh dan tidak tunggu yang lama mereka berhasil mendapatkan objektifnya. Mission complete. Ya Dairon yang tumbang. Sementara lihat di bagian lain masih ada split push penguasaan map yang akan diungguli. Dia juga level 11 berbanding level 14 make it. Dia selalu ada di posisi unggul level. Menurut gue ini bukan Suyo effect lagi, tapi memang power peak effect. Makanya mapnya benar-benar lancar dan gak tergantung Turtle lagi kan. Ya, mereka mempercepat lagi. Dari lossnya, mereka tahu ya chip bisa dapat pun dan juga memanggil seluruhnya dari dia. Hidup masalah belakang, hidup membuka portalnya. Tapi sekarang Kenzinski berhasil tidak bola damage masing-masing
selamat dari Dairon. Yap, itu di Kenzie. Sudah terlihat ya, Kenzie sudah di target lock. Pasti Kenzie, atau mungkin kalau ada opsi lain ya ke arah Aboy, bahkan jangan-jangan make it nanti. Ya, siapapun yang tipis itu bisa dimakan. Tidak ada item defense untuk make it. Blade of Despair untuk item selanjutnya. Bahkan kalau ngomongin soal Justin, ini belum jadi Dari belakang kembali, tarik balas tim jadi orang terdepan. Akankah membanting ke arah satu player depan dan saya tapi masih keanggotaan ke arah tembok. Menjadi sebuah kerugian untuk mereka. Bigfoot masih mencoba untuk bertahan. oh, top lane-nya ini bakal dilepaskan. Masih ada Holy Defense. Oh, tidak ada Holy Defense ternyata. Tidak ada ini versi dong. Bisa saja masuk area dalam dan juga membagi rekan-rekannya. Mereka sudah akan masuk lewat atau tidak ternyata. Masih aman, tapi kita satu bisa easy ya dari Bestarnya. Harus dijaga, bisa-bisa. Oh, Push dikeluarkan kembali. nah boleh. Masih bisa bertahan bahkan Geek Fam. Mereka tidak kehilangan satu Bestar. Sekarang permasalahan dari Geek Fam adalah gimana cara mereka ngebuka zona. Mereka nggak punya tank yang pasti. Langsung hilang. Ini membuktikan kalau ya memang mereka harus menangin jumlah. Mereka harus bawa semua member mereka. Ketika Yap, itu dah 22% saja sekarang. baik turun ya Dari audience prediction untuk Gigi. ya. Tapi balik lagi ini hanya prediksi saja, Geek Fam. Ya sih. Ini make it sudah level 15 kok. Jadi badan. Sudah sanggupkah dia sambil memberikan cover terhadap rekan-rekannya penalti zone ya. Idok nih. Shortcut dari Idok. Ini pasti jawaban untuk RRQ. Kan ada di pos. Bukan cuma dari ya, tapi Farland ini jadi bisa dikontrol, siapapun bisa pegang. Nah tadi gue pikir oke, hanya Dairon aja nih yang bakal kontrol dari Farlandnya. Ternyata enggak. Toy pun bisa. Karena nanti tinggal hadir dengan shotgun. Karena level sama, Sujin, Kids akan sama-sama di level 15. Untuk Lord selanjutnya, power retribution mereka sama. Pertanyaannya nanti Bigfoot dari bawah ini nggak bisa berjalan dengan itu. Tidak ada burst damage yang pasti. Yap, itu dia. Ya. Masih dalam area defensifnya sendiri. Ini benar-benar tertutup sekarang. Dan RRQ mulai menginvasi sedikit demi sedikit. Ya, di Halbert ya. Jawaban yang bagus banget untuk Dairon. Bukan dari attack speed-nya, tapi shield Bigfoot datang. Yap, itu dia. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan Ronaldo dari Hidup tempat kau untuk mencoba menggerakkan dari Hidup untuk kali ini masih bisa selamat dengan banyak. Kabur ke tempat yang jauh lebih aman dan dua player dari Kick lenyap seketika. Satu buah setup yang gagal. Bahkan hidupnya masih selamat dengan satu tendangan terakhir. So Lord ini akan di set up. Vision coba dibuka oleh Sujin dan tidak ada siapapun di sana. Tapi ini gak ada keluar sama sekali. RRQ lagi-lagi memegang kendali. Oke. RRQ memegang kendali, RRQ memegang keuntungan yang besar. Mereka punya Lord mereka. Bisa saja menutup game ini. Ya kita lihat dari replay ini sebenarnya fan yang sudah dipredik. Waloy, Aboy, dan Kenzie sudah ada di sana. Tapi ini penyakit mungkin hampir, nggak semua, tapi hampir dari tim Indonesia yang selalu menggunakan kalian tanpa follow up damage yang pasti. Akhirnya, ya waktu yang dibeli cukup. Bahkan shortcutnya terbuka dan kedatangan. Dan itu make it mencoba untuk maju sedikit. Gagal. Oh, berhasil sepertinya. Gak masalah sih. Tapi mampukah Geek Fam untuk bertahan kali ini dan kemudian dari RRQ? Oke, dan Jackpot kehilangan banyak